Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hani Azra Asyarif dengan NIM 2261351. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan terkait critical appraisal atau telaah kritis terhadap suatu penelitian farmakoekonomi. Presentasi ini bertujuan untuk meneliti kualitas metodologi dan kelayakan hasil penelitian dalam mendukung pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai analisis cost utility dari layanan manajemen, kepatuhan pengobatan, dan kombinasi dengan uji acak terkelompok di apotek komunitas. Artikel ini merupakan penelitian asli yang membahas evaluasi ekonomi kesehatan, khususnya dalam menilai efektivitas biaya layanan peningkatan kepatuhan pasien terhadap pengobatan di apotek komunitas. Pertanyaan pertama yang perlu dinilai adalah apakah pertanyaan penelitian telah terdefinisi dengan baik pada bagian abstrak. Pertanyaan yang jelas akan memudahkan pembaca memahami tujuan penelitian dan ruang lingkup analisis yang dilakukan. Maka jawabannya adalah ya. Selanjutnya, dinilai apakah peneliti telah menjelaskan alternatif yang dibandingkan secara komprehensif. Penjelasan ini penting agar pembaca memahami perbedaan intervensi, program, atau layanan yang dianalisis. Jawabannya adalah ya. Pada bagian ini dilakukan penelitian terhadap efektivitas program atau layanan yang digunakan dalam penelitian. Efektivitas harus didasarkan pada bukti ilmiah yang valid dan relevan dengan populasi penelitian. Jawabannya adalah ya. Penilaian berikutnya adalah apakah seluruh biaya dan konsekuensi yang penting serta relevan untuk setiap alternatif telah diidentifikasi. Hal ini mencakup biaya langsung, tidak langsung, serta konsekuensi klinis maupun non-klinis. Maka jawabannya adalah ya. Biaya dan penggunaan sumber daya pelayanan kesehatan telah diukur dan dibandingkan secara jelas antara kelompok intervensi dan kontrol sehingga jawabannya adalah ya. Selanjutnya, ada biaya dan konsekuensi dinilai secara kredibel melalui pengukuran kualitas hidup berbasis HR-Call, perhitungan Kellis, serta analisis cost utility yang menghasilkan nilai IKUR yang jelas sehingga jawabannya adalah ya. Selanjutnya, ada biaya intervensi dihitung dari waktu kerja, apoteker, dan tarif upah yang jelas sehingga jawabannya adalah ya. Analisis intermental dilakukan dengan membandingkan perbedaan biaya dan hasil Kellis antara kelompok intervensi dan kontrol, sehingga jawabannya adalah ya. Selanjutnya, ketidakpastian dianalisis menggunakan analisis probabilistik dengan 1000 kali bootstrap dan dibandingkan dengan ambang efektivitas biaya sebesar 20.000 euro per Kelly, sehingga jawabannya adalah ya. Penelitian ini menunjukkan peningkatan kualitas hidup dengan perbedaan biaya yang tidak signifikan serta pembahasan hasil yang relevan bagi pengguna. Maka jawabannya adalah ya. Demikian presentasi critical appraisal ini disampaikan. Diharapkan hasil telaah kritis ini dapat membantu dalam memahami dan menilai kualitas penelitian farmakoekonomi secara lebih objektif dan sistematis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.